Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Sabtu 4 Mei 2024 bersama saya Duha Ghufron. Sekitar 30 menit ke depan kami akan menemani Anda mengulas buletin kafah edisi terbaru, jangan biarkan rakyat mabuk judi online. Bersama narasumber yang berkompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa yang budiman, judi online masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera diberantas. Bagaimana tidak? Dari data Kementerian Kominfo sampai April 2024 sudah ada 1,4 juta lebih konten yang di-take down. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, mengatakan angka itu membuat judi online sudah melampaui konten pornografi yang jumlah konten ter-take down-nya mencapai angka 1,2 juta lebih. Mengapa judi online sulit diberangus? Banyak oknum pejabat yang jadi backing judi dan bisnis haram. Apa solusi agar Indonesia bersih dari judi dan bisnis haram? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Ustadz Agus Bambang, tokoh masyarakat Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz G? Alhamdulillah. Baik Ustadz, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Jumlah ini menurutnya lebih dahsyat dan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengapa judi online subur bak cendawan di musim hujan? Apakah pemberantasan judi online setengah hati, Ustadz? Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai penduduk Indonesia, sangat prihatin ya bahwa perputaran judi online di Indonesia itu sudah menembus ratusan triliun ya. Sepanjang tahun 2022 sampai 2023 itu kan sudah 517 triliun. Dan ini penduduk yang ikut berpartisipasi dalam judi online ini juga nggak main-main, jumlahnya sangat banyak sekali. Menyampai 3,3 juta warga Indonesia itu bermain judi online itu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi ketika kita mau memberikan solusi, kita juga harus menganalisis apa sih penyebabnya gitu ya. Yang pertama adalah ini nyasarnya ini adalah ke masyarakat ekonomi lemah, yang mana mereka itu banyak kekurangan secara ekonomi, sehingga cara yang praktis dengan diiming-imingi dengan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang singkat,
dan berpikiran yang pragmatis, akhirnya mereka memakai cara singkat yaitu dengan judi online. Jadi judi online itu adalah solusi solusi singkat bagi bagian kalangan masyarakat, khususnya yang ekonomi lemah, itu untuk mengatasi permasalahan apa namanya kehidupan ekonomi mereka itu ya. Nah, akhirnya mereka menempuh jalan pintas dengan harapan ketika ikut judi online, maka akhirnya mereka dapat hadiah yang cukup besar sehingga harapannya dengan tidak bekerja ya mereka dapat penghasilan yang besar sehingga bisa mengatasi permasalahan ekonomi keluarga. Ini harapannya kayak itu. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, saya memandang bahwa judi online ini ya bukan hanya dari faktor masyarakat yang ekonomi lemah saja, tapi juga ini merupakan sebuah bisnis gitu ya. Saya menganggapnya ini sebuah bisnis itu loh. Nah, di mana bisnis ini sangat menguntungkan sekali, khususnya para pelaku judi online, bandar-bandarnya untungnya besar sekali gitu loh. Sehingga dalam konsep itu yang skala besar, ideologi kapitalisme, ini judi online ini merupakan potensi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para bandar judi, bagi para pengusaha untuk berinvestasi, sehingga ya ini sulit diberantas ya. Karena apa? Ya dari masyarakat kecil itu membutuhkan, kemudian dari segi para korporasi atau pengusaha ini mereka membutuhkan juga karena cuannya itu cukup cukup besar sekali gitu loh. Nah, dengan demikian maka ini menjadi saya mengatakan jadi kanker yang mau tidak mau itu harus harus di apa ya diobati. Nah, diobatinya itu mau diamputasi, mau di kemoterapi atau mau di sinar dan sebagainya. Nah, ini harus harus yang tepat cara cara ngatasinya. Karena kalau cuma itu setengah-setengah itu nanti akan mati tumbuh lagi dan seterusnya ini ya. Ini apa sekilasnya kayak gitu itu mengenai masalah judi online. Nah, kemudian kita juga harus melihat dampaknya itu sungguh sangat mengerikan sekali itu bagi para pelaku judi online itu yang jelas pertama, bagi mereka yang pelaku judi dari masyarakat ekonomi lemah, kalau mereka kalah itu pasti akan depresi, stres berat gitu ya. Itu dampak yang pertama. Karena apa? Mereka pasti akan dikejar-kejar uangnya itu kadang uangnya itu uang pinjaman, bukan uang uang cash gitu loh. Apalagi kalau dia sudah terjerat pinjaman online, wah itu nggak bisa lepas itu bisa habis dia itu dikejar-kejar sampai manapun sehingga itu bisa bukan hanya stres atau depresi berat bisa sampai bunuh diri itu kalau kalau sampai apa dia tidak bisa melunasi bahkan mungkin belum sampai tindak bunuh diri bisa terjadi tindak kriminal yang bisa merugikan dirinya maupun orang lain ini. Ini dampak bagi mereka ya, bagi pelaku langsung itu untuk judi online bagi kalangan ekonomi lemah gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi, nah ini saya ngomong masalah ini ya, barokahnya. Kenapa saya ngomong masalah barokahnya? Karena kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang beriman, sungguh meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengunduh nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itulah jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, ini jadi ini tuh merupakan perbuatan yang haram, haramnya secara mutlak dan dampaknya itu mengerikan gitu ya. Sehingga ini menyebabkan potensi terjadinya kriminal, terjadinya tindak bunuh diri dan yang pasti ini adalah suatu hal yang haram, tentunya Allah tidak akan meridhoinya. Berarti ini menjadi
suatu hal yang haram dan itu tidak barokah. Nah, ini tinggal menunggu waktu itu nanti. Dampaknya apa? Ya nanti suatu saat kalau kemaksiatan itu merajalela sampai sampai pada suatu titik tertentu, nah itu nanti kita nggak tahu bencana itu akan ditimpakan pada kita semua gitu loh. Nah kalau bencana ini sudah sampai ditimpa pada kita semua, wah, wis kalau Allah sudah kirimkan bencana, kita nggak bisa ngapa-ngapain ini ya. Tuh. Nah terus gimana solusinya? Solusi itu untuk mengatasi judi online. Yang jelas untuk judi online itu kita tidak bisa memberantas secara sendiri-sendiri, secara individu, karena ini sistem ya. Judi online itu kan dikendalikan dengan server yang mana ini jaringannya itu bukan hanya jaringan lokal, tapi jaringan regional, bahkan jaringan internasional, yang tentunya ini kalau dilakukan oleh individu-individu, bahkan orang pintar sekalipun, ini tidak akan bisa terselesaikan. Mau tidak mau ya harus ada peran penting dari negara gitu ya, dari negara di mana negara harus bisa mengatasinya dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya itu untuk memberantas masalah perjudian ini karena ini dampaknya itu sangat sangat signifikan, sangat mengerikan gitu ya. Yang bisa melakukan itu hanya negara gitu ya. Tentunya negara yang mendasari dengan mabda bukan mabda kapitalis gitu ya. Karena kalau orientasinya berorientasi berpedoman pada ideologi kapitalis, ya kalau kalau misalkan dari bisnis judi ini dapat cuan dari pajaknya, wah itu sudah nggak benar ini. Kalau cuma orientasi, wes nggak masalah itu dilegalkan aja. Tapi pemerintah dapat dapat cuan pajaknya, wah ini sama saja ini. Berarti nggak bisa berharap banyak. Itu kalau misalkan itu eh, penguasa ini menerapkan mabda atau ideologi kapitalis gitu yang orientasinya orientasi kepada eh, pemilik modal atau korporasi besar yang dia bisa memainkan dalam hal ini bisa berlangsung atau tidak judi online gitu loh. Sehingga ini harus ditinggalkan. Mau tidak mau gimana? Ya kalau judi online itu bisa diberantas secara total hanya satu yaitu diterapkannya Islam secara kafah gitu ya. Sehingga pemerintah itu harus mengacu pada solusi Islam gitu ya. Nah, ketika diterapkan solusi Islam, maka judi online itu bisa bisa diberantas karena nanti para pelaku judi ya yang mencatat, kemudian pemodalnya, kemudian yang membuat itu IT-nya dan yang pendukung-pendukungnya itu nanti akan diberikan sanksi yang berat gitu ya. Mulai sanksi dari hukumnya namanya hukum takzir ya. Sanksinya mulai dari denda, penjara, bahkan sampai itu dihukum mati kalau itu tingkat apa perannya itu cukup cukup signifikan, cukup cukup besar gitu. Sehingga ini mau tidak mau ya harus diterapkan Islam secara kafah, secara totalitas gitu ya. Nah, kalau itu masih berharap pada sistem kapitalis, ya tadi bisa ada oknum yang bermain, ya oknum yang bermain, udahlah itu nggak usah saya berantas asal kalian mau bayar pajak gitu. Nah, ini sudah permainan kalau kayak kayak gitu. Sehingga keadilan itu hanya berpihak kepada orang tertentu saja gitu loh. Jadi solusi utamanya adalah bagaimana itu orang yang melakukan praktek perjudian tersebut, baik pelakunya, kemudian bandarnya, kemudian pemilik modal atau investornya, pencatatnya, kemudian yang menggerakkan IT dan sebagainya, mau programnya, nah itu bisa kena kena semua gitu ya, bukan dibiarin gitu ya. Kalau dibiarin ya sampai kapanpun tidak akan bisa terselesaikan. Nah, ini hanya bisa terselesaikan yaitu dengan solusi Islam yaitu menghukum mereka sesuai dengan kapasitas perannya masing-masing gitu ya. Hukumannya itu mulai dari
mulai dari penjara sampai dengan itu hukuman mati kalau itu memang dampaknya sungguh sangat-sangat besar sekali gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Iya, terima kasih sekali Ustadz Agus Bambang. Memang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Ustadz Agus Bambang eh, bagaimana latar belakang merebaknya judi online ini, termasuk akibat sistem kapitalisme yang kemudian menjadi backup pelaksanaan judi online ini oleh pemilik modal, bahkan bisnis yang menggiurkan, sehingga kemudian peran pemerintah harus totalitas dalam menghentikan judi online ini dengan cara Islam, diterapkannya syariat Islam secara kafah. Terima kasih Ustadz Agus Bambang, terima kasih sekali, jazakumullah khair. Baik pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.